hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sama-sama kita angkat pujian ini, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kita angkat pujian ini dari awal, katakan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, dengan iman percayamu, katakan, kau yakin Tuhan di tempat ini dan kami rasakan kuasa-Mu itu. Benar, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan saja katakan sambil mengangkat tangan. Kau hadir di sini. Yes, benar Tuhan. Kami mau merasakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini, melingkupi setiap kami Bapa. Bebaskan roh kami Tuhan untuk menyembah Engkau. Yes, amin. Sekali lagi katakan, ku yakin. Amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri dan kita angkat pujian ini dengan iman, katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi. Ku yakin Tuhan, Kau
segala yang kita rasakan kepada Tuhan. Biar kita memperoleh kelegaan itu. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Pakailah, bentuklah Tuhan. Kami mau selalu mendengarkan suara-Mu, mendengarkan kebaikan-Mu, firman-Mu yang kami rindukan, firman-Mu yang kami mau imani. Biarkan iman kepercayaan kami Tuhan semakin teguh di dalam-Mu Bapa. Dan kami Tuhan merenungkan kebaikan-Mu. Biarkan setiap hati kami Bapa selalu dibentuk hari demi hari Tuhan. Karena kami tahu tujuan kami mau serupa dengan Engkau Yesus. Ajar kami Tuhan selalu bersungkur di bawah kaki-Mu Bapa. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya nagasik, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Yesus, terima kasih Yesusku yang baik. Ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya ralaba, ya nagasik, ya ralaba. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mengangkat kedua tangan kita sambil kita katakan, yes. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Sekali lagi katakan, ku yakin Tuhan hadir. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan-Mu Tuhan terjadi. Amin. Terjadi di sini. Haleluya. Haleluya. Kita tepuk. Kami tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Kami terima kemenangan itu Tuhan. Kami terima kesembuhan itu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji nama-Mu. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan kita perkasa katakan amin. Amin. Belum semuanya yang percaya katakan amin. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang mulia. Haleluya. Berjemaat Tuhan kita mau bersorak bagi nama Tuhan kita di tempat ini. Lebih lagi. Sungguh Kau Raja mulia bagi hidup kami Tuhan. Raja mulia, Allah pemenang. Katakan Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Katakan segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah. Katakan bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari jemaat Tuhan angkat tanganmu katakan, oh
bagi Raja kita yang mulia. Bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, nyatakan, Engkaulah Raja. Oh, katakan segala ciptaan. Segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita katakan, oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi, sorak-sorak kemenangan. Kita punya Tuhan yang mulia. Oh, kemuliaan bagi namamu Tuhan Yesus yang berkuasa selamanya. Oh, dengan iman katakan, Kaulah Tuhan, amin. Surga bumi sorak-sorai, kami mau nyatakan Tuhan, bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Oh, katakan Engkaulah Raja. Engkaulah Raja. Dengan kesetujuan katakan Yesus. Yesuslah. Kasih tepuk tangan bagi Raja kita yang mulia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh lihat kiri kanan, katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Katakan Tuhan kita adalah Tuhan yang perkasa. Mari lebih lagi umat Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari sama-sama kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Mari kita katakan, sebab Tuhan Maha Besar, amin, dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Kuasa-Mu dahsyat, menghancurkan setiap musuh. Mari katakan, ceritakanlah, ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa. Perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku. Mari umat Tuhan katakan, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Tidak ada perlu kami takutkan Tuhan, sebab Tuhan kami dahsyat. Mari lebih lagi kita katakan pujian ini. Ceritakanlah kemuliaan di antara segala bangsa, di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara. Mari, Yemeyo Ikumene, sama-sama kita katakan, sebab Tuhan, amin, dan sangat terpuji, lebih dahsyat dari segala. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar, kami yakin itu Tuhan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, menghancurkan musuh. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar, dengan iman jemaat Tuhan katakan, sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala
katakan, sebab Tuhan amin, dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala hal. Oh, sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasa-Nya dahsyat, kuasa-Nya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Oh, kasih tepuk tangan bagi Allah kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan untuk jemaat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Untuk anak sekolah minggu akan didoakan dan dilayani di lantai bawah. Mungkin kalau ada anak sekolah minggu boleh dibawa ke ruang sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Sebab kita hidup karena janji Tuhan, karena firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman-Nya ya dan amin. Yes, terima kasih Yesus. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, Kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Sama-sama dengan iman kita katakan, Saat ku lemah, Kau angkat Yes, hidupku. benar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku jatuh, Kami memiliki Engkau Tuhan. Kami tahu Bapa, hidup kami hanya ada di dalam tangan-Mu Bapa. Kau penolong kami yang setia. Amin. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Katakan aku percaya. Ku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat kupinta. dari awal kita akan pujian ini katakan saat ku lemah. Saat ku lemah, Kau angkat hidupku. Saat ku jatuh. Saat ku jatuh, Kau topang tangan. Yes, terima kasih Yesus. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu ya dan amin. Kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku
pujian ini, setiap lirik. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang penolong, yang setia, yang satu-satunya yang dapat kita percayai. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janji-Mu yang amin, kasih-Mu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerah-Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Biar jemaat Tuhan saja sama-sama angkat tanganmu. Aku percaya setia di dalam hidupku. Aku percaya Mu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Lebih dari semua yang dapat. Sekali lagi, lebih dari semua yang dapat ku. Beri tepuk tangan yang meriah. Beri tepuk tangan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Namun kami juga lebih percaya Tuhan, kalau Engkau selalu memberikan kami yang terbaik di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami mau betul-betul mengandalkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Urapi mulut lidah hamba-Nya, biar apa yang keluar dari hati kami Tuhan Yesus adalah isi hati-Mu. Yang bila jemaat-Mu menerima firman Tuhan seperti tanah yang subur yang akan berbuah lebat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan. Ya, di tengah-tengah cuaca yang kurang bersahabat, saya lihat ada banyak orang yang sudah sakit tenggorokan. Saya percaya kita semua di tempat ini orang-orang yang setia dan mau belajar firman Tuhan. Katakan amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Judul yang diambil oleh GBI, Sinode GBI adalah mengenai tentang iman dan kekudusan Henokh. Ya, seperti kita lihat di atas, iman dan kekudusan Henokh. Nah, secara spesifik, kalau kita bicara tentang iman dan kekudusan, maka sebenarnya ya kita harus kenal dulu. Judulnya saja iman dan kekudusan Henokh. Ya,
Jadi harusnya kita kenal dulu. Apa maksudnya kenal dulu? Kita harus kenal dulu siapa ini Henok. Nah, ya. Kita harus kenal dulu siapa ini Henok. Mari kita buka sama-sama di Ibrani 11 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Kita buka sama-sama Ibrani 11 ayat 5 sampai yang ke-6. Kalau sudah ketemu, saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita akan bacakan keras-keras bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Oke, kita baca dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Silakan duduk, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibrani 11 ini sebenarnya menceritakan tentang pahlawan-pahlawan iman. Sebuah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Ibrani, ya, mengenai pahlawan-pahlawan iman. Di antara seluruh pahlawan iman, Henok termasuk di dalamnya. Dan yang menarik adalah jatah Henok paling sedikit di antara seluruh pahlawan iman yang ada. Tetapi pun di sana Paulus menuliskan tentang Henok. Ya, oleh karena itu kita perlu kenal dulu siapa Henok ini, baru kita belajar kekudusannya dan mengapa dia disebut kita harus belajar dari kekudusan Henok. Ya. Mari kita buka dulu kitab Kejadian. Kejadian 5 ayat 18 sampai 24. Saya akan bacakan. Kejadian 5 ayat 18 sampai dengan 24. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Jadi Henok adalah anak Yared secara biologis. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, perhatikan, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusala. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusala dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Perhatikan, 2 kali diulangi, dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia, itu Henok, tidak ada lagi sebab Henok atau ia telah diangkat oleh Allah. Nah, dari pembacaan tadi ada beberapa fakta yang kita harus yang kita bisa tarik ulur di sana, bisa tarik dan kita ambil kesimpulan di sana. Yang pertama, siapa itu Henok? Ya, Henok adalah seorang nabi. Nah, kenapa saya katakan Henok adalah seorang nabi? Yudas 1 ayat 14 dikatakan begini, Yudas 1 ayat 14. Kitab ini jarang kita buka, tapi ternyata di dalamnya menceritakan tentang Henok. Yudas 1 ayat 14 dikatakan begini, juga tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam. Nah, perhatikan, di dalam Alkitab ada 2 Henok. Yang pertama, Henok yang adalah keturunan Kain, lalu kemudian namanya dijadikan sebuah kota. Yang kedua adalah garis dari keturunan Set. Nah, yang dimaksud dengan Henok yang memiliki kekudusan, yang akhirnya mencapai kekudusan, itu adalah Henok dari keturunan Set, yaitu keturunan yang ke-7. Makanya Yudas 1 ayat 14 ini dikatakan juga tentang mereka Henok, dikasih keterangan, keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat. Kalau dikatakan telah bernubuat berarti dia adalah seorang nabi. Katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, saya mau kasih tahu, orang pertama di Alkitab yang bercerita tentang akhir zaman dan tentang kedatangan air bah adalah Henok. Saya ulangi lagi sekali lagi. Apa yang disampaikan Henok waktu dia menjadi nabi adalah kedatangan air bah dan tentang kedatangan Yesus kedua kalinya nanti. Jadi orang yang pertama belajar tentang eskatologi atau tentang akhir zaman adalah Henok. Ya, Henok ini luar biasa. Nah, kenapa saya katakan begitu? Perhatikan di ayat
ke-21 dan 22. Di ayat ke-21 di Kejadian 5, dikatakan begini, setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Orang Jawa jangan salah pikir ya, Metusalah artinya keluar salah, ya Bu Budia. Metu solo, salah, keluar salah, enggak. Metusalah, apa arti kata Metusalah, untung bukan orang Jawa. Arti kata Metusalah artinya setelah dia mati, itu akan datang. Apa maksudnya? Setelah Metusalah mati, maka itu akan datang. Itu apa? Air bah akan datang. Nah nanti silahkan diselidiki di dalam Alkitab. Ternyata waktu kedatangan air bah itu sama di tahun di mana Metusalah mati. Bahkan beberapa penafsir Alkitab mengatakan Metusalah mati 7 hari kemudian air bah datang. Ya, jadi waktu Henok ini karena dia adalah seorang nabi, waktu dia punya anak yang pertama, dia sudah mendapatkan pewahyuan dari Tuhan bahwa nanti akan ada air bah. Makanya dikasih nama anaknya yang pertama disebutkan, menarik bahwa Metusalah artinya setelah kamu mati, banjir akan datang. Ya, ini fakta yang pertama. Jadi artinya Henok adalah seorang nabi. Kalau kita zaman sekarang, anak kita seringkali dinamai dengan nama-nama pemain bola. Messi, Ronaldo, ya, Lionel, Onel itu ya. Ya, biasanya dinamai. Tetapi kalau di zaman itu, anak dinamai dengan apa yang didapatkan dari Tuhan. Dan inilah yang didapatkan. Kata Metusalah artinya setelah dia mati, banjir akan datang. Oleh karena itu, fakta pertama, Henok adalah seorang nabi. Yang ngerti katakan amin. Yang kedua, fakta yang kedua, siapa Henok? Henok adalah manusia yang tidak mengalami kematian jasmani. Di Alkitab hanya ada 2. Yang pertama Henok, yang kedua Elia. Yang tidak mengalami kematian jasmani. Karena tadi jelas disampaikan di dalam sana, di Kejadian 5 ayat 24b. Lalu ia atau Henok tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itu fisiknya diangkat oleh Allah. Tidak diketemukan lagi, bahkan dikatakan di Ibrani, dia tidak ditemukan lagi. Kenapa? Diangkat oleh Allah. Nah, kalau kita membaca di Kejadian 5, kalau kita baca Kejadian 5 dari pasal 1 sampai terus ke bawah, ada sebuah pola di sana ya. Kalau kita perhatikan di Kejadian 5, ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga selalu, di setiap 3 ayat selalu dimulai begini. Ya, setelah Yared hidup berapa tahun, ia memperanakan siapa? Jadi si siapa mencapai umur siapa sampai dengan ia mati. Selalu diulang begitu. Sampai 6 keturunan dari Adam. Tetapi begitu tiba di Henok, berhenti di situ matinya, lalu kemudian diganti dengan ia diangkat oleh Allah. Sehingga kita bisa ketahui, Henok orang yang tidak mengalami kematian secara jasmani. Ya. Nah, kenapa Henok bisa menjadi seorang nabi, dan kenapa bisa Henok menjadi orang yang tidak mengalami kematian. Dan saya kasih tahu, mengapa Henok tidak mengalami kematian? Karena itu adalah upah orang yang hidup bergaul dengan Allah. Saya ulangi lagi, mengapa Henok bisa menjadi seorang nabi, lalu kemudian dia tidak mengalami kematian? Karena Henok orang yang hidup bergaul dengan Allah. Singkat katanya, Henok diselamatkan. Di Alkitab hanya ada 2 orang yang disebutkan hidup bergaul dengan Allah. Yang pertama Henok, yang kedua cicitnya. Siapa cicitnya Henok? Namanya Nuh. Henok punya anak namanya Metusalah. Metusalah adalah orang yang umurnya paling panjang di antara semua orang yang hidup di Alkitab. 969. Metusalah punya anak namanya Lamek. Lamek punya anak lagi namanya Nuh. Perhatikan, kedua orang ini hidup benar di hadapan Tuhan. Yang satunya diangkat, yang satunya waktu air bah dinaikkan ke dalam bahtera. Sama-sama diangkat. Ya. Nah, apa kata kuncinya? Henok bergaul dengan Allah. Ya, nah, ada 2 pendapat begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saya khotbah, kenapa harus kita mengetahui hal-hal yang sifatnya pengetahuan?
Dikatakan di dalam firman Tuhan, oleh karena di dalam imanmu tambahkanlah kebajikan. Di dalam kebajikan ditambahkanlah pengetahuan. Sehingga saya merasa perlu memberitahukan hal ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga pada saat orang kasih nama anaknya, jangan kasih nama sembarangan. Misalkan Metusala, jangan. Kasih nama Henok. Atau siapa gitu ya. Henok sendiri artinya dedikasi. Nah, saya lanjut lagi. Kata kuncinya adalah bergaul dengan Allah. Ada dua pendapat dari para penafsir. Dia ngomong begini. Ada orang penafsir yang pertama berpendapat bahwa kapan Henok mulai bergaul dengan Allah? Pada saat Metusalah lahir. Makanya disebutkan pada umur 65 tahun, lalu kemudian Metusalah lahir, lalu kemudian Henok mencari Allah 300 tahun lagi. Penafsir yang pertama ngomong, setelah tahun ke-66 Henok baru mencari Tuhan. Penafsir kedua dia ngomong begini, sebenarnya Henok seumur hidupnya bergaul dengan Allah. Nah, kalau saya cenderung yang mana? Saya cenderung menyetujui pendapat yang kedua. Bahwa semenjak masih muda, bahkan semenjak Henok hidup, belum 65 tahun, dia sudah hidup bergaul dengan Allah. Karena dikatakan begini, orang yang bergaul erat dengan Allah, pasti dimulai dari iman. Kita baca tadi di Ibrani 5, dimulai dari iman dan akan melahirkan kekudusan. Ibrani 12 ayat 14-8, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Kalau orang diangkat ke surga, pasti dia akan melihat Allah. Dan Henok mencapai yang namanya kekudusan. Ya, ngerti ya mengapa saya harus ceritakan ini? Henok mencapai kekudusan. Kenapa? Karena dia bergaul erat dengan Allah. Dimulai dari mana? Dia punya iman. Iman apa yang Henok punya? Dia tahu ada Tuhan. Makanya dia berusaha mencari Tuhan. Ya. Henok orang yang diangkat oleh Tuhan. Makanya di Ibrani 11 ayat 5b sampai 6a dikatakan, sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia yaitu Henok berkenan kepada Allah. Dikatakan Ibrani 11 ayat 6a, tetapi tanpa iman, artinya permulaannya adalah iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ini polanya. Di dalam kekristenan, kita selamat bukan karena perbuatan kita, bukan karena pangkat kita, bukan karena jabatan kita. Kekristenan selalu berbicara tentang keselamatan karena iman. Yang mengerti katakan amin. Bukan karena status Anda. Oleh karena itu pagi hari ini kita mau belajar apa maksudnya supaya kita bisa kudus seperti Henok, apa maksudnya bergaul erat dengan Allah. Nah, karena inilah yang harus kita lakukan di dalam proses kita sanctification. Ya. Oke, kita masuk. Nah, sebenarnya kata dan Henok hidup bergaul dengan Allah dalam terjemahan aslinya lebih tepat dikatakan dan Henok hidup berjalan dengan Allah. Nah, kalau kita buka di Kejadian 5 ayat 24 dikatakan Henok berjalan dengan Allah. Setelah itu dia tidak ada lagi sebab Allah mengambilnya. Jadi terjemahan rupiahnya bukan bergaul, tetapi berjalan. Yang arti katakan amin. Ya. Nah, kenapa saya harus menyampaikan ini? Karena kita lihat yang pertama, orang yang berjalan bersama Allah artinya jalannya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Artinya dia berjalan mengikuti Allah. Ya, kalau satu orang berjalan ke utara, satunya ke selatan, itu bukan mengikuti namanya. Ya, itu bukan mengikuti. Mengikuti itu berjalan bersama-sama ke arah yang sama. Perhatikan, yang pertama ke arah yang sama. Dan yang kedua, memiliki kecepatan yang sama. Perhatikan, orang yang berjalan bersama-sama harus sama kecepatannya. Kalau satu-satunya tertinggal, maka dia tidak lagi berjalan bersama-sama. Contoh, saya kira kau bareng-bareng sama, saya kira kau bareng-bareng sama Sam ke sini. Tidak, Sam ketinggalan jauh. Apakah disebut bersama-sama? Tidak. Orang yang bersama-sama arahnya harus sama, kecepatannya juga harus sama. Makanya saya mau kasih pagi hari ini, untuk mengikuti kemana arah Tuhan, engkau butuh yang namanya ketaatan. Sama-sama ngomong ketaatan. Nah, mengapa saya katakan ketaatan? Saya tadi sudah ngomong. Kata bergaul dengan Allah muncul juga di zaman Nuh. Nuh dikatakan berjalan bersama dengan Allah. Dan saat kita berbicara tentang Nuh, maka apa yang terjadi di ingatan kita? Nuh adalah orang yang
taat. Disuruh membangun bahtera, dia bangun. Berapa lama dia membangun bahtera? 120 tahun. Hal yang sama dengan Henok. Meskipun tidak diceritakan, tetapi kita tahu dari arti nama Henok, artinya dedikasi, mendedikasikan. Akhirnya Henok seumur hidupnya, dia mendedikasikan dirinya untuk mengikuti Allah, untuk mentaati Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaannya, apakah kita juga mengikuti Allah di dalam kehidupan kita? Saya mau kasih tahu, berapa tadi umur Henok? 65 tambah 300 tahun. Totalnya berapa? 365. Jumlah hari dalam setahun berapa? 365. Bukankah harusnya kita pagi hari ini mulai refleksi diri? Apakah sepanjang tahun 365 hari kita berjalan atau kita mentaati Allah dalam kehidupan kita? Pertanyaan refleksi pertama, silakan dijawab dalam hatinya masing-masing. Saya mau kasih tahu, orang di zamannya Henok hanya dia sendiri yang hidup bergaul dengan Allah. Ya, orang di zamannya Henok itu semata-mata hatinya menimbulkan kejahatan. Lalu kemudian Henok menjadi berbeda. Nah, seringkali pada saat kita berjalan bersama dengan Allah, kita akan terlihat berbeda dari orang lain di dunia ini. Saya ulangi lagi, pada saat kita berjalan bersama Allah, karena dunia dan kerajaan sorga itu arahnya berlawanan, seringkali kita terlihat berbeda. Saat engkau memilih taat sama Tuhan dan mengikuti berjalan bersama Tuhan, engkau akan kelihatan berbeda. Di tempat kerja kita mungkin kita mendapati bahwa seringkali ada orang yang suka korupsi, menerima gratifikasi. Ya, maukah kita tetap berpegang sama Tuhan? Kita tidak lakukan itu. Mungkin bagi engkau anak muda, budaya di kampusmu kalau masuk harus minum-minum, harus makan-makan, minum ciu, balok. Maukah engkau berbeda? Mungkin kalau kau masuk di kampus orang sudah mulai merokok di sana. Maukah engkau berbeda meskipun dikatai cupu? Dalam kehidupan kantor kita juga seperti itu. Kalau kita mau hidup bergaul dengan Allah, kalau kita berjalan bersama dengan Allah, selama 365 hari dalam setahun, artinya kita harus taat sama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Itu yang pertama. Yang kedua, berjalan mengikuti artinya juga kecepatannya harus sama. Perhatikan ya, kecepatannya harus sama. Nah, waktu saya merenungkan firman Tuhan ini, ada sebuah pesan Tuhan yang mau disampaikan kepada gereja Tuhan di tempat ini. Dan itu terus-terus terngiang dalam hati saya. Ya. Mungkin saja gereja saat ini tertinggal dalam mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Dan biasanya gereja-gereja suka sekali dengan pencapaian masa lalu, sehingga tidak mau berjalan ke depan. Oleh karena itu saya mau kasih tahu pagi hari ini pesan Tuhan untuk kita semua gereja Tuhan di tempat ini. Kita harus siap merubah apa yang sudah tidak relevan. Kebiasaan-kebiasaan gereja yang sudah lama kita harus tinggalkan, yang memang sudah tidak relevan. Contoh, ada banyak orang ngomong kalau di gereja kecil ini, maaf nih ya. Kalau di gereja kecil, kita juga gereja kecil. Wah, saya suka kalau di gereja kecil, kekeluargaannya bagus. Kita tidak usah lah jadi gereja besar. Saya mau kasih tahu, itu mental block namanya. Yang Tuhan mau adalah engkau menjadi gereja yang menuai jiwa-jiwa, tetapi engkau tetap kekeluargaan. Yang ngerti katakan amin. Makanya rubah pikiran itu. Terobos itu. Itu sangat berbahaya. Itu mental block kita selama ini, gereja kecil. Pembelaan diri. Oh, kita nggak usah lah jadi gereja-gereja besar seperti itu, seperti ini. Enggak. Kalau engkau mengelola gereja dengan benar, kalau kita relevan dengan Tuhan, Tuhan akan percayakan jiwa-jiwa. Permasalahannya adalah kita terlalu suka dengan pencapaian masa lalu yang seperti itu. Padahal sebenarnya kita hanya sedang membela diri. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo. Saya selalu berpikir bagaimana pekerjaan Tuhan berkembang di tempat ini. Jemaat terus datang, bertambah, bertumbuh. Tetapi kalau kita masih mempertahankan pola pikir yang lama, maaf, kita tidak akan bisa maju. Awal tahun khotbah dari Pak Ketua BPD, tersentak saya waktu dia ngomong gini. Waktu Daud diberikan jubah oleh Saul, Daud tanggalkan. Kenapa? Dia bilang Pak Basuki waktu itu, waktu dia menanggalkan itu, sebenarnya dia mau ngomong, saya tidak mau memakai cara lama. Dia pakai caranya sendiri. Dia pakai hikmat dari Tuhan. Karena dia tahu siapa yang dihadapi. Dan Tuhan kasih dia hikmat. Makanya di akhir-akhir khotbahnya Pak Basuki pernah ngomong gini,
akan banyak terjadi perubahan di gereja ini. Dan kita harus siap. Artinya begini, mari kita berpikir ke depan untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di tempat ini. Kalau kita mempercayakan hal itu, kita lakukan bersama, kita siap mengikuti dan mendengarkan kemana dan apa yang Tuhan inginkan. Kalau Tuhan berbicara, ayo percepat langkahmu, percepat. Kalau Tuhan bilang slow, kita slow. Seringkali kan kita begitu juga kadang-kadang ya. Kita berdalih faktor inilah, faktor itu, faktor ini. Tapi mau pesan Tuhan pagi hari untuk gereja Tuhan di tempat ini. Ayo kita bergerak. Ayo kita jalan maju ke depan. Kita siap tuai jiwa-jiwa yang ngerti katakan amin. Tinggalkan pikiran-pikiran pola pikir yang lama. Karena setiap hari Roh Kudus akan membaharui. Itu yang dimaksud kita berjalan bersama-sama. Dalam kehidupan kita sama. Harusnya Roh Kudus di dalam kehidupan pribadi kita terus membaharui pikiran kita. Karena banyak di dunia ini yang mulai berubah. Kebiasaan-kebiasaan mulai berubah. Dahulu yang kita harus ngomong, dahulu orang kalau mau ngomong mengkonfirmasi secara legal, iya itu harus ngomong tatap muka bahkan ditulis di surat. Sekarang enggak perlu, berjauhan pun bisa, cukup ngomong di WhatsApp. Yes, sudah oke, sudah legal. Ada banyak perubahan-perubahan itu yang memang akhirnya kita harus membuka diri. Itu yang disebut dengan berjalan seiring. Ya. Yang kedua, apa arti kita berjalan bersama dengan Allah? Berjalan bersama dengan Allah, poin yang kedua, kalau kita berjalan bersama seseorang, misalkan kita jalan di depan ini bersama seseorang, atau saya dengan istri saya misalkan, kalau pada saat berjalan istri saya kena hujan, kira-kira saya kena hujan atau tidak? Kena hujan juga, betul? Artinya pengalaman saya, pengalaman yang dialami oleh istri saya juga akan ngalamin. Karena saya berjalan bersama. Kalau dalam kehidupan suami istri, kalau kita lagi bokeh, ya dua-duanya bokeh. Nggak mungkin satunya bokeh, istrinya bokeh, suaminya tajir. Kebalik. Atau kebalikannya. Artinya kan suaminya jago simpan duit, istrinya boros. Atau kebalikannya. Tidak mungkin. Ya, kalau orang berjalan bersama, artinya dua-duanya mengalami atau berbagi pengalaman yang sama. Ngerti maksud saya? Artinya begini, kalau waktu Tuhan Yesus hidup di dunia ini, dia menanggung penderitaan, penganiayaan, hal-hal yang tidak menyenangkan, kita juga akan ngalamin. Nah permasalahannya banyak orang Kristen yang pilih-pilih. Ya, saya mau kasih tahu, pengetahuan tentang Tuhan itu baik, tetapi jangan sampai kita tahu banyak tentang teori tanpa memiliki pengalaman dan hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, pengetahuan tentang Tuhan itu baik, kita belajar Alkitab, pendalaman Alkitab baik. Berbicara mengikuti Tuhan, saya tahu tidak selalu menyenangkan. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya mau gampangnya saja. Yang hanya mau instannya saja. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, segala hal yang terjadi dalam musim hidup kita, hal enak maupun tidak enak, jadikan itu pengalaman yang indah bersama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Apalagi kalau berbicara tentang tekanan dan penderitaan. Nggak nyaman di hati kita dengarnya ya. Gereja kita jarang bicara berkat. Saya selalu bicara tentang penderitaan dan ketidaknyamanan. Tapi itu harus saya biasakan. Supaya apa? Membuat jemaat menjadi jemaat yang kuat. Jemaat yang tegar. Saya mau kasih tahu bahwa kesulitan atau tekanan dari skala kecil sampai derajat tertentu justru adalah sebuah metode atau cara yang Tuhan izinkan dalam hidup kita untuk membuat kita semakin kudus. Untuk membuat kita seperti Henokh. Tuhan bisa gunakan kesulitan, tekanan hidup, apapun itu membuat kita semakin kudus. Karena kenapa? Tuhan lebih tertarik agar kita semakin serupa dengan Kristus dalam kekudusan ketimbang sekedar memberikan kita berkat. Yang arti katakan amin. Berkat di gereja ini itu nomor sekian. Tujuan kita adalah semakin serupa dengan Kristus dalam hal kekudusan. Bukan dalam hal muka ya, kalau muka Yesus sudah pasti menang. Enggak, kalah karena botak. Yesus tidak botak. Tetapi di dalam hal kekudusan. Oleh karena itu pagi hari ini, kalau engkau mengalami ketekanan, kesulitan, penderitaan, itu bisa Tuhan pakai untuk membuat engkau semakin kudus. Yang arti katakan amin. Lalu apa yang menjadi kunci? Makanya begini, dalam setiap musim hidupmu, mau tidak enak, mau enak, kuncinya
mengucap syukur. Sama-sama katakan mengucap syukur. Yang keras. Karena saat kita mengucap syukur, Bapak Ibu tahu rahasia mengucap syukur apa? Kenapa? Pada saat kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang beribadah. Saya ulangi lagi. Pada saat kita mengucap syukur, sebenarnya kita sedang beribadah. Kalau orang mengucap syukur kepada Tuhan, kira-kira dia mengingat Tuhan atau ingat pacarnya atau istrinya? Ingat Tuhan, betul ya? Keluaran 13 ayat 8 dikatakan begini. Keluaran 13 ayat 8. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku. Saya coba balik kata-kata itu. Keluaran 13 ayat 8. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang Tuhan buat kepadaku. Ibadah ini adalah karena mengingat. Perhatikan kata mengingat di sana. Kalau saya balik, artinya setiap kita mengingat Tuhan dan kita mengucap syukur, kita sedang beribadah sama Tuhan. Kita sedang terkoneksi sama Tuhan. Mungkin engkau enggak tiba-tiba berlutut berdoa, enggak. Tapi saat Tuhan Yesus, aku terima kasih Tuhan atas sakit penyakit yang kau berikan. Engkau sedang terkoneksi dengan Tuhan. Saat itu sebenarnya engkau sedang berjalan bersama Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Makanya Paulus, dia ngomong, mengucap syukurlah senantiasa. Kalau engkau mengucap syukur dalam setiap keadaanmu, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Dan saat itulah kekudusan akan terjadi dalam kehidupan kita. Orang yang mengucap syukur, merasa cukup dengan apa yang dia punya. Hatinya beres di hadapan Tuhan. Yang ketiga, arti berjalan bersama dengan Allah. Ditunjukkan di Ibrani 11 ayat 6. Dikatakan begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Di ayat kelima itu berbicara tentang Henok. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Perhatikan. Jadi orang yang sungguh-sungguh mencari dia disamakan dengan Henok. Yang hidup bergaul dengan Allah. Artinya orang yang hidup bergaul dengan Allah adalah orang yang sungguh-sungguh mencari dia. Yang ngerti katakan yes. Nah, apa kata mencari dia? Saya lihat di terjemahan yang lainnya dikatakan kata yang paling unik di situ adalah menyelidiki. Mencari-cari dia itu menyelidiki segala sesuatu tentang Tuhan. Jadi pengertian sungguh-sungguh mencari dia adalah memperdalam pengenalan akan Tuhan. Mungkin ada di sini yang petugas polisi atau aparat hukum. Kalau dikatakan kita menyelidiki, sebenarnya kita kan sedang mendalami sebuah pribadi, sebuah kejadian, betul? Makanya saat kita dikatakan sungguh-sungguh mencari dia, engkau harus memperdalam pengenalan akan Tuhan. Ya, Amos 3 ayat 3 berkata begini, Amos 3 ayat 3. Hal yang menarik. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Di sini ada Pak Rudi yang biasanya bikin perjanjian dengan kliennya yang mau mengambil ada perjanjian dengan kantornya. Biasanya yang diminta itu atau kita lah, misalkan kita mau akad kredit, misalkan mau KPR. Apa yang diminta sama bank? KTP, NPWP, kartu keluarga, apalagi? Banyak yang lain dan lain sebagainya. Kenapa? Dia mau memperdalam pengenalan akan kita. Dia bikin perjanjian. Nah, saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita itu dikatakan jika mereka belum berjanji. Makanya kita perlu saling mengenal siapa yang berjalan bersama kita dan bagaimana yang berjalan bersama dengan kita. Makanya mencari dia, engkau harus memperdalam pengenalan akan Tuhan. Bagaimana caranya? Hal paling praktis dan yang harus kita lakukan adalah membaca Alkitab. Membaca firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada dalam kita, dia akan menuntun kita. Allah yang transenden dan imanen. Dia dekat tapi jauh. Jauh tapi dekat. Ngerti maksud saya? Roh Kudus ada dalam hati kita. Membuat Yesus, membuat Tuhan itu terasa dekat. Tetapi kita harus mengerti bahwa sekali lagi saat kita berdoa, Bapa kami yang ada di sorga. Makanya doa Bapa kami yang ada di sorga, kalimat pertama, kita mengakui keberadaan Allah
yang transenden tetapi juga imanen ada di dalam diri kita melalui Roh Kudusnya. Makanya pada saat kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus yang di dalam hati kita akan menuntun kita seolah-olah kita berjalan bersama dengan Tuhan saat kita membaca firman Tuhan untuk mengenal Tuhan. Saya mau pagi hari ini semua jemaat GBO Konem memulai kembali di awal tahun, bulan Februari ini, memulai kembali jadwal-jadwal kita membaca Alkitab. Saya masih lakukan dan sudah ngulang berapa kali. Tahun lalu sudah selesai dan saya coba perlambat lagi bersama dengan teman-teman yang ada di Pastori. Bersama anak-anak yang ada di Pastori, saya coba perlambat lagi. Dulu 3 pasal 1 hari. Hari ini kita coba perlambat, tetapi kita mulai merenungkan. 1 pasal 1 hari, tetapi kita di dalamnya ada perenungan. Apa yang Tuhan mau bicara pagi kita? Mungkin saja pagi itu Tuhan berbicara bukan untuk hari itu. Bisa jadi untuk lusa ataupun besok. Karena begini, saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang sering bertanya, Pak, saya ingin berjalan bersama Tuhan. Praktisnya seperti apa? Praktisnya adalah kita harus mendengar tuntunan Roh Kudus. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaannya lagi begini, Pak, bagaimana mendengar suara Roh Kudus? Nah, kalau ada suara berteriak di telingaku ini, suara hai, sih kita langsung lari, dipikirnya hantu. Nah, bukan seperti itu. Saya mau kasih tahu pagi hari ini. Pelan-pelan saya akan kasih tahu secara singkat. Roh Kudus adalah roh kebenaran, betul? Di Yohanes 16 ayat 16 dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi Roh Kudus tidak mungkin berbicara di luar daripada firman Tuhan atau Alkitab. Yang ngerti katakan amin. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh saya disuruh aneh-aneh. Disuruh begini sama Roh Kudus, disuruh begini. Ya kalau nggak ada di firman Tuhan berarti itu perasaannya saja. Karena Roh Kudus adalah kebenaran dan firman Allah adalah firman kebenaran sehingga Roh Kudus tidak mungkin berbicara di luar daripada Alkitab. Camkan itu baik-baik. Yang kedua, saya mau kasih tahu. Tugas Roh Kudus adalah mengajarkan dan mengingatkan. Sama-sama ngotong mengajarkan. Mengingatkan. Roh Kudus bertugas mengajarkan kepada kita apa yang kita baca. Oleh karena itu kita butuh waktu merenung. Saya kalau menyiapkan bahan khotbah saudara-saudara, saya perlu merenung 1 hari full. Saya butuh perenungan. Ya, karena ada ayat yang begini, ada ayat yang begini, apa maksudnya Tuhan? Itu perenungan. Makanya mengajarkan dan mengingatkan, mengajarkan kepada kita apa yang kita baca. Yang kedua, mengingatkan. Nah, mengingatkan ini yang seringkali kalau kita diingatkan, kita kecilkan volumenya Roh Kudus. Pernah nggak kita waktu kita lagi melamun tiba-tiba Roh Kudus ingatkan? Ingat ya firman Tuhan, misalkan yang pacaran. Gandengan tangan. Tiba-tiba ada suara dalam hati. Ingat ya, jaga kekudusan. Ada? Jagalah, kuduslah kamu sebab aku kudus. Atau pernahkah pada saat kita melihat 8, kalau di Mandiri 8, 33, 66 misalkan. Gaji masuk, tiba-tiba kemudian ada mengingatkan. Jangan lupa perpuluhan. Lalu kemudian kita kecilkan volumenya. Sok-sok nggak dengar. Halo? Roh Kudus tugasnya itu. Saya gambarkan seperti gini. Saya suka naik mobil pakai GPS. Ya, pakai GPS. Google Maps. Nah, kalau Google Maps, kalau kita di jalan yang betul, dia nggak akan ribut, betul? Jadi Roh Kudus itu bukan seperti, maaf nih, bukan seperti mama yang cerewet. Hei, ke kanan, ke kiri, ini ke kini. Tidak. Roh Kudus itu saya gambarkan seperti Google Maps. Pada saat kita berada di trek yang benar, itu barang nggak akan bunyi. Diam-diam saja. Dan kenapa dia diam saja? Supaya kita melakukan tugas kita. Ngerti maksud saya? Pada saat nanti kita kelewatan, harusnya belok kiri, kita lewat. Dia ngomong, turn left, turn over. Betul? Diingatkan, lu salah. Kamu salah, kembali. Itu Roh Kudus mengingatkan. Ya, makanya saya agak lucu kalau ada orang bilang, saya pun kalau ke gereja tanya sama Tuhan, Roh Kudus pakai baju apa? No, kamu mau pakai baju apapun, sepanjang itu sopan gak ada masalah. Dan itu tugas kita, karena kita kenapa? Pada saat pikiran kita sudah dibaharui, saya pastikan kita bisa memilih baju dengan tepat. Oh, karena ini pelayanan hitam putih hari Minggu, saya harus pakai baju hitam putih dan pakai dasi. Gak mungkin tiba-tiba pakai celana pendek. Karena kenapa? Pembaharuan budi sudah terjadi. Roh Kudus akan mengingatkan,
Ya kalau kita sepanjang 70 km, isinya jalan tol lurus, kira-kira itu Google Maps ngomong atau tidak? Diam saja. Terus diam saja. Begitu nanti di depan ada persimpangan, suruh belok, dia ngomong, belok kiri bos. Turn left, over. Baru kita belok kiri. Itu Roh Kudus. Ya. Tetapi kalau kita nggak sering-sering baca Alkitab, apa yang kita mau diingatkan? Kita mau diingatkan apa? Makanya kalau engkau mau berjalan, kita mau berjalan bersama dengan Tuhan, langkah paling pertama dan paling praktis, baca Alkitab. Udah itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak usah pergi ke pendeta-pendeta yang punya karunia nabi, urusan belakang itu. Biasanya itu kalau orang mau dapat nabi, karunia nabi, atau misalkan kita mau tahu apa yang terjadi, Tuhan kalau memang berkepentingan engkau untuk tahu, dia akan kasih tahu. Nggak perlu pakai nabi pun dia kasih tahu. Lewat burung, lewat udara, tiba-tiba kasih turun surat atau apa. Bisa. Nggak perlu pakai nabi. Kalau Tuhan memang berkepentingan engkau untuk tahu. Cuman kan manusia begitu ya, kepo. Betul? Pengen cari tahu Tuhan itu mau ngomong apa ya, Tuhan itu nggak usah. Kalau Tuhan nggak ngomong apa-apa melalui pembacaan firman-Mu dan melalui Roh Kudus, sudah tenang aja, engkau di track yang benar. Nggak usah cari-cari tahu. Sampai harus datang ke tempat yang ada karunia nabinya, nggak usah. Kau baca Alkitab, dengarkan Roh Kudus ngomong. Dimulai dengan membaca Alkitab. Saya yakin, saya undang pemain musik ke depan. Saya yakin dan percaya kita semua mau membaca Alkitab. Kita semua diingatkan pagi hari ini, berjalan bersama Tuhan. Hal yang simpel dan praktis. Tidak perlu kita mau macam-macam. Pagi hari ini kita belajar bersama-sama. Kita bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita mau terima perjamuan kudus. Engkau ada bersamaku di setiap musim. Di setiap musim hidupku. Tak pernah ragukan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, yes. Ku lewati semua berkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kita nyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh. Katakan, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah, haleluya, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Katakan kekuatan jiwaku adalah
Dikatakan di sana, kekuatan di jiwaku hanya pada saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Suatu kali Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Yesus mengatakan kita harus memikul kuk bersama-sama. Pada saat kita memikul kuk bersama-sama, sebenarnya kekuatan yang dari Tuhan sedang ditransferkan kepada kita. Sehingga pada saat kita mengalami kejadian yang sulit dalam hidup kita, ada kekuatan Tuhan tersedia. Oleh karena itu Tuhan ngomong, pikulah kuk yang kupasang, karena bebanku pun ringan. Seringkali kalau kita berjalannya tidak bersama-sama, kuk itu terlepas dan kau merasa lemah. Oleh karena itu pagi hari ini, ayo kita kembali selaraskan perjalanan kita, langkah kaki kita bersama dengan Tuhan. Supaya saat kita mengalami kejadian yang memberatkan hidup kita, kita hidup dalam tekanan, Tuhan ngomong, aku akan berikan kau kekuatan. Mari kita sama-sama pikul kuk itu. Aku akan memberikan kau kelegaan. Bersamamu. Biar jemaat Tuhan saja naikkan pujian ini. Amin, haleluya. Yes, amin, Yesus. Seguhkan hatiku, Engkau yang bertindak. Amin. Mari kau bayangkan kebaikan Tuhan. Mari kau bayangkan kau berjalan bersama dengan Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, bersamamu. Amin, haleluya. Yes, haleluya Yesus. Amin. Kau yang bertindak, Yesus. Memberi pertolongan. Anugerahmu, anugerahmu besar melimpah bagiku. Di hadapan kita tersedia roti dan anggur. Salah satu pengertian berjalan bersama dengan Allah artinya kita mengambil bagian kita di dalam perjamuan kudus. Kita mengambil penderitaan dan mengingat kembali penderitaan Yesus yang 2000 tahun lalu mati di kayu salib untuk engkau dan saya. Tapi sebelum itu, mari kau semua di tempat ini, kita semua di tempat ini, mari kita mengaku dosa kita, kita mohon ampun, kita mohon Tuhan melayakkan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Kuduskan kami Tuhan, kuduskan kami. Mari kau angkat suaramu. Mari kau angkat pujian-pujianmu. Minta Tuhan kuduskan hidup kita. Minta Tuhan memampukan kita, melayakkan kita menerima perjamuan itu. Haleluya. Mari angkat suaramu. Layakkan kehadiran. Lihat Tuhan, semuanya bersorak di hadapan-Mu. Amin. Haleluya. Mari kau silakan duduk tetap dalam hadirat Tuhan, tetap menyembah. Selain perjamuan saya undang maju ke depan. Suka
sukacitaku penuh, bermazmur bagimu, Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah. Menari bagimu, ku memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan darahmu Yesus sucikan daku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan Mari ingat bahwa di dalam 1 Korintus 11 ayat 27, apabila orang makan roti ini dan minum dari cawan Tuhan dengan cara yang tidak patut, maka ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Oleh karena itu pagi hari ini mari engkau Tuhan, mari engkau kita semua di tempat ini, kita mau betul-betul hati kita arahkan pada Tuhan. Mari engkau angkat roti lebih tinggi dari kepalamu, tanda sebagai hormat kepada tubuh Kristus yang telah yang telah diberikan kepada kita. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab inilah yang telah difirmankan oleh Tuhan sendiri mengenai perjamuannya. Dan sesudah ia mengucap syukur atas roti itu, ia memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makanlah roti ini, inilah tubuhku yang diserahkan untukmu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Mari kita makan roti di tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan lebih tinggi daripada kepalamu sebagai tanda hormat akan darah Kristus yang sudah dicurahkan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini
adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur di tangan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur. Kau beribadah kepada Tuhan dengan mengucap syukur. Terima kasih. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan terima kasih. Saudaramu yang kau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagimu Tuhanku. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus yang mengingatkan kami bagaimana Engkau mengasihi kami, bagaimana Engkau berkorban buat kami di saat kami masih berdosa. Pagi hari ini setiap kali kami mengingat kebaikan-Mu, kami mau mengucap syukur dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih juga untuk pemberitaan firman-Mu Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih sudah memberkati kami pagi hari ini Tuhan. Melalui firman-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus membuat kami menjadi orang yang percaya, yang tangguh di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan, hati yang tanah yang subur, akan berbuah lebat dan memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan, materaikan firman itu dalam hati jemaat-Mu dan dalam hati kami semua. Sehingga kami tidak hanya mendengarkan tetapi menjadi pelaku firman. Kami serahkan Tuhan, kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau berjalan bersama Tuhan sepanjang hidupnya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk. Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan, amin. Yang diberkati Tuhan melambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Sambil jemaat Tuhan menyiapkan persembahan korban syukurnya. Saya mau sampaikan untuk amplop yang pertama itu adalah amplop untuk operasional, persembahan untuk operasional pastori. Amplop kedua itu adalah diakonia. Dan bagi jemaat Tuhan yang ingin memberikan persepuluhan, amplop persepuluhan boleh diminta di asar di bagian belakang. Kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang Kau berikan bagi hidup kami Bapa. Sungguh kami bersyukur Kau menyelamatkan hidup kami Bapa. Kau gantikan hidup kami dengan hidup-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman-Mu yang hidup, yang terus mengingatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dari bagian ibadah kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus begitu baik dan Tuhan Yesus sangat memberkati kehidupan kami. Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi, kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi umat Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai yang berjalan, yang berjalan. Jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan, saya kita semua turut berdiri, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Mari sama-sama kita katakan pujian ini. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang waktu itu mulut kita penuh dengan dan lihat dengan sorak-sorai. Mari katakan pujian ini. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, kami imani itu Tuhan Yesus, sungguh kami percaya. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti akan membawa berkat, berkatnya. Firman Tuhan menjanjikan bahwa apa yang kita tabur hari ini pasti kita akan tuai. Kalau engkau merasa kehidupanmu terhimpit, engkau merasa tidak mempunyai jalan keluar, teruslah menabur meskipun dengan mencucurkan air mata, sehingga suatu hari kelak kita akan melihat bahwa tuaian kita penuh dengan sorak-sorai. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganku, sama-sama katakan. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan, menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Pasti pulang membawa berkat, pasti pulang membawa berkat, berkatnya. Berkat, berkatnya. Terus berkata persembahan kita pada saat ini. Silakan untuk jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan penyampaian. Saya persilakan kepada Pastor Ezra. Oke, shalom. Saya sering-sering muncul di depan sini ya. Saya minta maaf sekali, saya lupa. Jadi untuk minggu depan kalau kita memberikan persembahan, nanti juga catat WL-nya, kita akan mulai dari sebelah kiri. Ya, sebelah kiri, kemudian tengah, kemudian kanan, biar rapi. Ya, yang ngerti katakan amin. Saya lupa tadi ngomong. Ya, saat kita memberikan persembahan maju ke depan, kita mulai dari baris paling sebelah kiri, di tengah dan di kanan supaya rapi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti sore teman-teman pemuda akan mengadakan ulang tahun 1 tahun ibadah Gold Sisi di tempat ini dengan mengundang Yesus Abraham. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau hadir silakan datang karena nanti akan crowded karena yang daftar saja sudah 300 orang di luar dari kita. Gitu. Nah, open gate akan dilaksanakan jam 15.30, setengah 4, kemudian acara akan dimulai setengah 5. Jadi jangan telat karena acaranya akan penuh. Di kursi di bawah sudah disiapkan sama teman-teman panitia, nanti akan dinaikkan dan kita akan diberkati bersama-sama. Ya, yang ngerti katakan yes. Nah, itu yang pertama, lalu yang kedua, sudah beberapa minggu belakangan saya sudah bertemu dan menerima beberapa masukan sehingga dari pastoral memutuskan bahwa untuk kegiatan komsel, jadi untuk kegiatan komsel akan nanti dialihkan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk minggu pertama dan minggu ketiga akan dilakukan kembali mesbah keluarga setiap hari Selasa jam 7 malam.
Oke, jadi mesbah keluarga akan kembali diadakan setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jam 7 malam, rumah-rumahnya nanti akan diberitahukan. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rumahnya bersedia dijadikan tempat untuk mesbah keluarga, silakan nanti hubungi saya. Untuk sementara saya waktu yang mengurus dulu ini karena belum lihat siapa, ya. Gitu. Tapi bisa hubungi saya, nanti kita akan jadwalkan rumahnya, tanggal berapa. Silakan dalam setahun lihat tanggalnya di hari Selasa, rumah siapa nanti kita akan atur. Jadi minggu pertama dan minggu ketiga mesbah keluarga. Mesbah keluarga dihadiri oleh siapa saja, termasuk anak muda, boleh ikut dan boleh hadir. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi minggu pertama dan ketiga mesbah keluarga. Minggu kedua nanti akan dikhususkan untuk teman-teman pemuda. Nah, saya belum tahu karena pemuda kemarin sudah berganti pengurus. Pengurusnya nanti kita akan doakan sama-sama. Ya, nanti mereka akan bikin sendiri acara di setiap minggu kedua. Ya, saya serahkan kepada mereka karena mereka sudah besar-besar, sudah dewasa, sudah bisa mengatur sendirilah ya. Gitu. Ya. Jadi minggu kedua nanti akan untuk mungkin yang usia senior akan kosong. Ya, akan kosong. Tapi untuk yang pemuda nanti akan ada kegiatan. Oke, jelas ya. Jadi minggu keempat nanti, minggu keempat, khusus minggu keempat kita akan adakan doa malam setiap hari Kamis di tempat ini. Setiap minggu keempat. Setiap Kamis, hari Kamis, setiap minggu keempat. Setiap hari Kamis, jam 7 malam di tempat ini. Kita akan adakan doa malam. Pujian penyembahan, mungkin dengarkan firman Tuhan, lalu kemudian pujian penyembahan lagi, seperti itu. Hanya di minggu keempat. Lalu kemudian kalau dalam 1 bulan ada minggu kelima, berarti itu libur. Kan gitu. Silakan adakan me time dengan masing-masing. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang pingin rumahnya ditempati, nah ini hanya untuk yang kegiatan rutin. Untuk kegiatan besar kita nanti akan dibicarakan lagi. Ya, tapi yang mendesak adalah untuk mesbah keluarga. Dan untuk mesbah keluarga minggu ini, yang paling pertama tidak lain dan tidak bukan adalah pastori. Kan begitu. Jadi minggu ini hari Selasa akan ada mesbah keluarga ya di pastori jam 7 malam. Hari Selasa ini. Yang ngerti katakan yes. Bapak Ibu datang aja semuanya, pemuda datang aja semuanya. Pokoknya kita akan adakan mesbah keluarga di pastori. Itu. Ya, tanggal 6. Ya betul, tanggal 6. Tanggal 6 kita akan ada ibadah mesbah keluarga. Ya. Lalu kemudian untuk hari Rabu kosong, hari Kamis biasanya teman-teman dari pemuda biasanya akan main badminton. Gitu ya, ada olahraga, ada fun sportnya ceritanya. Jadi kita ada olahraga fun sport, hari Rabu kosong. Jadi ini bukan hanya pemuda, tapi semuanya. Tapi kadang-kadang pemuda yang kita suruh untuk booking. Bapak Ibu Saudara sekalian yang suka main bulu tangkis, ayo join. Nanti akan diberitahukan di dalam grup WhatsApp, lokasinya di mana kita main. Karena biasanya kalau kita tidak booking cepat-cepat, kehabisan. Dan karena kehabisan sangat tentatif tempatnya. Tapi kita usahakan biasanya fun sport untuk tiap hari Kamis. Setiap hari, nanti Kamis minggu ini itu fun sport, nanti minggu depan akan ada pendalaman Alkitab, PA. Nah, nanti di PA juga akan ada training untuk kepemimpinan. Kita akan masukkan training-training. Untuk training vokal belum, mungkin akan diadakan di bulan Mei. Lalu kemudian untuk hari Jumat ada ada latihan untuk ibadah raya 2 di hari Minggu, lalu kemudian hari Sabtu pagi ada doa. Doa pagi. Nah, doa pagi ini Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau didukung dalam doa, boleh WhatsApp saya, apa-apa saya perlu didukung di dalam doa, nah pasti kita akan doakan. Ya, setiap pagi kita doa. Boleh nanti, nah doa ini kita live streamingkan di YouTube dan di Facebook kita. Jadi mau ikut silakan. Dan ada sudah beberapa orang yang selalu kita doakan. Selalu kita doakan. Ya. Nanti hari Sabtu doa pelayan untuk hari Sabtu dan doa puasa jam 4 sore di Pasori. Kemudian hari Minggu kita bertemu kembali ibadah raya 1 dan ibadah raya 2. Yang ngerti katakan amin. Ya, jadi itu pengumuman sepekan kita untuk di tempat ini, untuk di gereja ini, dan kita berdoa Tuhan terus menambahkan jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dilayani sebagai jemaat, karena saya tahu sebagian juga mungkin ada yang simpatisan, ada yang mungkin hanya sekejap datang. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertumbuh di tempat ini silakan hubungi saya. Gitu ya. Nanti kita akan adakan beberapa kegiatan besar terutama dan kita akan libatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau melayani boleh. Gitu ya, tidak terbatas dengan umur. Gitu. Nah, cuman memang untuk beberapa hal harus akan kita upgrade lagi, akan kita training terus supaya kita semakin memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melihat di awal tahun 2024 ini kita sudah mulai melakukan beberapa perbaikan pelayanan kita. Nah, kita mau beberapa orang berbicara kepada kita mau semenjak orang datang di tempat ini, semenjak di parkiran dia sudah dilayani. Makanya jangan heran kalau Anjas tiba-tiba pakai pakaian seperti itu ya. Karena itu memang bagian dari kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau terlibat,
Saya mau katakan itu bagian kebesaran kita. Mungkin lebih bagus daripada jas ini di depan ini. Saya suatu saat saya sudah bilang, tolong jadwalkan saya di bawah kalau saya tidak khotbah. Atau saya nggak temani tamu, saya jadwalkan di bawah. Tidak ada masalah. Gitu. Nah, teman-teman pemuda juga sudah mengerahkan hal yang demikian sehingga, apalagi kalau musim sekarang, musim hujan. Saya pengen setiap orang yang kalau naik motor, naik mobil, kita bisa bawakan payung, kita bisa layani dengan baik. Ya, dimulai dari bawah situ, kemudian penerima tamu, nanti kita akan atur sedemikian rupa. Sehingga mulai keluar dari motor, turun dari mobil, kita semua sudah dilayani dengan baik oleh para pelayan Tuhan. Ya, dan jangan sampai hanya mau dilayani, kita juga harus melayani. Ya, kalau tadi sudah diceritakan Henok, sudah jadi nabi melayani Tuhan. Harusnya kita juga tertantang untuk melayani Tuhan. Amin. Ya, hal yang simpel, sederhana. Ya, kita tidak punya mungkin berbagai macam keahlian. Cukup senyum dan punya tenaga buat ngangkat motor, selesai masalah. Kan begitu ya. Jadi itu lalu kemudian kalau Bapak Ibu Saudara melihat kita sudah perlengkapi juga teman-teman multimedia dan soundman lighting. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada orang yang maju nggak jelas itu sebenarnya teman-teman dari multimedia dan lighting dan soundman. Biasa perbaikin apa. Nah, kita belikan mereka rompi supaya orang tahu. Oh, itu soundman lagi perbaiki sesuatu di atas panggung. Kan gitu ya. Nah, seringkali ada salah paham di sana. Ngapain sih itu nggak sopan banget gitu. Bukan, mereka sedang melakukan pelayanan mereka. Yang ngerti katakan amin. Ya, kita akan terus perlengkapi hal seperti itu karena di pikiran saya kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Caranya bagaimana? Kita melayani dengan service level agreement yang terbaik. Apa itu service level agreement? Artinya apapun yang kita bisa lakukan untuk orang itu dan membuat orang itu senang kita lakukan. Ya, artinya kita berempati jadi dia. Oh, kalau kita jadi orang yang naik motor kehujanan, kita tuh pengen ada yang payungin. Ya gitu, tetapi bukan pacar atau suami kan begitu ya. Ada yang payungin. Ada yang bantu kita naik ke atas, ada yang bantu kita memarkirkan motor, ada bantu kita dan lain sebagainya. Gitu, sehingga pada saat kita beribadah hati kita tidak dongkol. Karena jangan sampai mau parkiran penuh, tiba-tiba sudah dongkol. Masuk di dalam, padahal WL-nya cuma salah satu kata. Apa ini WL tidak benar? Nah, gara-gara kenapa? Di bawah sudah tidak benar. Kan gitu. Jadi kita coba, mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Karena memang kita masih dalam menuju perbaikan. Yang ngerti katakan amin. Dan buat kita semua yang mau pelayanan, ayo kita melayani Tuhan. Tidak usah tunggu-tunggu lagi. Ya, karena melayani adalah sebuah kehormatan. Oke. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Ada lagi? Oh iya. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun di bulan Januari dan Desember, tolong melapor nanti ke belakang. Souvenirnya bagus, percaya sama saya. Sayang kalau nggak diambil. Ya, tapi jangan ngaku-ngaku karena akan kita cek rekamannya. Kan gitu. Percaya sama saya, bagus ininya kali ini. Saya juga heran harganya kok ini. Ternyata ongkos kirimnya yang mahal. Gitu ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun sepanjang bulan Februari, silakan maju ke depan, kita akan doakan. Ada? Silakan maju ke depan. Saya minta tolong mungkin digeser. Ada? Yang berulang tahun sepanjang bulan Februari silakan maju ke depan. Nanti kita akan doakan dan menerima souvenir yang masih fresh from the oven. Oh, Pak Rudi. Oh elah ya. Pak Rudi, siapa lagi? Ada lagi? Jangan malu-malu. Ada lagi? Oke, kalau sudah tidak ada, mari kita angkat tangan kita. Ibu Gembala akan mendoakan kita. Kita akan mendoakan rekan-rekan kita yang berulang tahun sepanjang bulan Februari. Mari kita angkat tangan kita, kita arahkan. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas saat ini Tuhan. Karena kami tahu Engkau ada di tempat ini. Dan ada ketiga saudara kami. Amin. Yang ditambahi umurnya setahun lagi. Dan saat ini kami bisa menikmati Tuhan menyertai dia. Memberkati sampai detik ini. Dia ada sebagaimana dia ada saat ini. Itulah sebabnya Tuhan. Kami memuji Engkau. Kami Tuhan merasa bahwa Tuhan itu baik dan setia. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu turun ke atas mereka.
Amin. Umur panjang diberikan. Lagi yang bulan Januari baru ulang tahun dan bulan Desember, silakan nanti sama tim Aser di belakang diminta souvenirnya. Karena kita sudah berjanji tetap akan diberikan. Lalu kemudian buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir, selamat datang di keluarga besar GBI Okumene Makassar BTP. Ya, mungkin kalau baru pertama kali datang merasa asing, tapi pastikan 2 kali datang pasti jadi keluarga di tempat ini. Amin. Oke, silakan ikuti seluruh kegiatan. Kalau membutuhkan informasi, butuh dilayani, butuh konseling, boleh menghubungi pastoral, boleh menghubungi saya. Kita akan siapkan tim-tim yang nanti akan melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang ngerti katakan yes. Selamat datang di keluarga GBI Okumene dan Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja, Engkaulah hidup kami Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang indah ini kami boleh rasakan. Kami rindu berbakti kepadamu lewat setiap pujian kami, penyembahan kami, bahkan firman-Mu yang Tuhan sudah bentangkan lewat hamba-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, kami adalah orang yang berbahagia Bapa, karena kami masih mempunyai kesempatan untuk boleh merendahkan diri di hadapan-Mu. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami, kerinduan kami hanya satu, hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa,
kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Mulai dari penerima tamu, pemusik, WL singer, bahkan hamba-Mu. Engkau perhitungkan setiap waktu dan persembahan kepadamu untuk menjadi berkat bagi kami yang hadir saat ini. Engkau perhitungkan mereka, kehidupan mereka, pelayanan mereka, bahkan seluruh pekerjaan mereka, bahkan anak kami yang masih berkuliah atau bersekolah. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memperhitungkan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih dan anugerah-Mu pada pagi hari ini. Hanya satu Tuhan, kami hanya rindu untuk berbakti kepadamu, rindu untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terbukti pagi hari ini Tuhan, sehingga kami boleh pulang tidak sama dengan di saat kami datang Tuhan. Kami akan membawa berkas-berkas daripada Allah, sukacita, damai sejahtera, bahkan kesembuhan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Setiap yang Dia perkatakan kami yakin dan percaya boleh menjadi berkat bagi kami jemaat-Mu, sehingga jemaat-Mu boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu, pelayannya yang Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam keluarganya. Khususnya kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Kami yakin dan percaya Bapa, Allah senantiasa menggendong Ibu Gembala di tempat ini. Anugerahkan akal hikmat yang daripada Allah, kekuatan, kesehatan yang ekstra. Terpujilah nama-Mu, Engkau memberkati juga ke anak cucunya di mana saja mereka berada, bahkan keluarganya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati saat ini berdoa bagi seluruh jemaat GBI Okumene, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, baik yang masih anak-anak, pemuda, remaja, orang tua, bahkan oma, opa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Lawati kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Allah senantiasa menggendong mereka. Mungkin mereka dalam keadaan susah, Tuhan hiburkan. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Kami yakin dan percaya Bapa. Saat ini kami serahkan seluruh generasi kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, kehidupan pribadi mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Allah akan menyelamatkan seluruh generasi kami. Masa depan mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan mereka buat lebih hormat lagi dengan orang tua, dengan keluarga, terlebih kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ilah hidup kami. Kami serahkan seluruh jemaat kami, baik kami yang bekerja sebagai ASN, bahkan swasta kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan itu boleh menjadi berkat bagi kami semua Bapa. Terpujilah nama-Mu, kami merindukan pemuda kami Tuhan, dalam kehidupan pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan mereka boleh mengutamakan kehidupannya dalam pelayanan kepada-Mu Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Kami merindukan juga mereka mendapatkan pasangan yang seiman, pasangan yang sepadan, pasangan yang takut akan Tuhan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan menyiapkan pekerjaan yang terbaik bagi mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat ibu terkasih di tempat ini, bahkan yang akan menjalani operasi, yaitu Ibu Mana Pangewang, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Ananda Abigail kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka akan menjalani operasi Tuhan. Kami yakin percaya dengan iman mereka operasi akan berjalan dengan baik. Engkau memberkati alat apapun, bahkan obat, bahkan dokter yang akan menangani, para medis, bahkan suster, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kesembuhan menjadi bagian mereka. Khususnya kami berdoa buat Guru Matius ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan melawati kehidupan pribadinya. Mungkin dalam keadaan sakit, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Mungkin dalam keadaan bimbang, Tuhan akan teguhkan
Guru Matius. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan. Bahkan kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu Tuhan menjadi bagian kami. Bangsa dan negara ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan tanggal 14 kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami yakin dan percaya, kami hanya percaya kepadamu. Tuhan akan memilih pemimpin kami yang terbaik. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa buat ibadah sore, Goal Sisi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami merindukan bagi pemuda-pemudi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati ibadah sebentar sore Tuhan. Engkau memberikan kerinduan bagi pemuda dan pemudi untuk boleh hadir di tempat ini. Engkau memberkati juga hamba-Mu yang sudah diutus ke tempat ini untuk mudah menjadi saluran berkat bagi pemuda kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, masa muda mereka akan diberkati. Masa muda mereka akan menjadi berkat di mana saja mereka berada. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami serahkan kota Makassar ini ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya ada hujan pertobatan. Kota kami ini boleh, oh Tuhan, berhasil. Dan roh apapun yang ingin mengganggu dalam kota ini kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kota Makassar ini menjadi kota yang damai dan sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami. Doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah mempunyai kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan, menerima berkat. Haleluya, glory bagi-Mu Tuhan, Engkau telah hadir. Haleluya, segala pujian hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati setiap pribadi yang ada di tempat ini, dan kami percaya bahwa kekuatan daripadamu telah menjadi bagian dari setiap pribadi kami. Kami boleh berjalan bersamamu Tuhan. Kami mengikuti langkah-Mu Tuhan. Sehingga kami bisa menikmati apa yang Engkau telah janjikan bagi kami semua. Berkat kekuatan kesehatan akan terus menjadi bagian dalam setiap pribadi kami. Rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami telah menyampaikannya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersatu dulu sejenak. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday. Mulia Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Oh, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya.
bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah. Oh, Engkaulah Raja, segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi Raja, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Oh, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa, Pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Tuhan Kaulah Raja, surga bumi menyembah. Oh, Engkaulah Raja. Oh, Engkaulah Raja. Yesus, Yesuslah. Para pelayan Tuhan, ayo Mari pelayan Tuhan, multimedia, soundtrack, dokumentasi, lighting dan semuanya. semua yang mengambil bagian, ayo kita